Selama bertahun-tahun, nama Jamal Abdillah telah menjadi lambang keunggulan dalam dunia seni suara Malaysia. Namun di balik sorakan dan sanjungan, tersimpan sebuah kisah kelam yang tidak pernah diluahkan hingga kini. Ia bukan tentang perjuangan di atas pentas, bukan juga tentang pergolakan karier yang silih berganti. Ini adalah tentang luka dalam rumah sendiri. Luka yang disimpan rapi di balik senyuman, yang dikunci kemas demi menjaga nama, demi anak-anak, dan demi cinta, atau mungkin hanya bayang-bayangnya. Permulaan segalanya. Cinta yang disangka cahaya. Pada 1 April 2017, Jamal Abdillah menikahi Datin Zai Izzati Khairuddin, seorang wanita muda yang ketika itu baru berusia sekitar 28 tahun. Rakyat menyambut berita itu dengan doa dan harapan. Ia kelihatan seperti satu permulaan baru buat Jamal, yang ketika itu telah melalui liku-liku cinta yang tidak mudah. Sejak perkawinan itu, mereka dikurniakan 5 cahaya mata bersama termasuk bayi perempuan terbaru mereka, Magdalena Yamani, lahir pada 7 Januari 2025. Namun siapa sangka, di sebalik kelahiran, ada penderitaan. Di sebalik tawa seorang ayah, ada tangisan seorang suami. Dan kini, buat pertama kalinya, Jamal Abdillah memecah keheningan yang telah lama membelenggunya. Bertahun-tahun dipinggirkan, saya bukan lagi lelaki di rumah sendiri. Saya hidup dalam rumah sendiri, tapi terasa seperti tetamu yang tidak diundang. Kata-kata ini terucap perlahan, namun cukup untuk meremangkan bulu roma sesiapa yang mendengarnya. Jamal tidak menjerit, dia tidak melawan. Dia hanya bertahan. Tahun demi tahun, kata-kata pedih menusuk hatinya dan dia memaafkan. Sikap dingin, keengganan untuk berbicara. Bahkan soal anak-anak pun kadang diputuskan tanpa dirinya. Semua itu, dia telan bulat-bulat. Demi keharmonian. Demi nama keluarga. Tetapi dalam diam, dia semakin hilang. Hilang sebagai suami. Hilang sebagai lelaki. Hilang sebagai manusia yang punya rasa. Ada waktu saya hanya duduk seorang diri di studio kecil saya, berpura-pura sibuk menulis lagu. Padahal saya cuma tak sanggup pulang lebih awal ke rumah. Saya takut dengan sejuknya sambutan dari istri saya sendiri. Kelahiran Magdalena. Titik didih kesabaran. Kelahiran Magdalena sepatutnya menjadi detik bahagia. Seorang putri kecil, hasil kasih sayang antara dua insan yang pernah berjanji sehidup semati. Namun bagi Jamal, ia menjadi momen yang paling menghancurkan. Mengapa? Karena pada hari dia mengumumkan kelahiran anak mereka kepada media, Zai Izzati tidak menunjukkan sebarang kegembiraan bersama. Tiada pelukan, tiada ucapan syukur bersama, hanya pandangan kosong dan senyuman hambar. Seolah-olah bayi itu lahir bukan dari rahim cinta, tetapi dari kontrak yang wajib disempurnakan. Pada hari Magdalena lahir, saya menangis. Tapi bukan karena gembira semata. Saya menangis karena saya tahu, walaupun anak ini sebahagian daripada saya tetap orang luar dalam rumah tangga saya sendiri. Dosa yang tidak terucap. Emosi yang terhimpit. Ada hari-hari di mana Jamal bangun dari tidur dan tertanya-tanya, adakah aku hanya alat untuk melahirkan zuriat? Dia bukan hanya kecewa, dia keliru. Izzati bukan wanita biasa, dia bijak, tenang, cantik. Tetapi dalam diam, dia menguasai segalanya. Semua keputusan dibuat tanpa saya. Tentang rumah, tentang anak-anak, tentang kehidupan sosial. Saya hanya tahu selepas semuanya selesai. Lebih parah lagi, rasa malu dan rendah diri perlahan-lahan merobek keyakinannya. Bayangkan seorang bintang legenda yang di luar disanjung, tetapi di rumahnya sendiri merasa tidak lebih dari sekadar bayang-bayang. Saya menulis lagu, tapi saya tidak didengari. Saya menasihati anak-anak, tapi mereka sudah dilatih mendengar suara lain. Kemuncak segalanya. Saat mulut terpaksa bersuara, setelah bertahun memendam, akhirnya Jamal berdiri. Bukan untuk melawan, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sadar, jika terus diam, dia bukan saja akan hancur sebagai suami dan ayah, tetapi juga sebagai insan.
Saya bukan mahu membuka aib sesiapa, tapi saya juga manusia. Saya punya suara, dan suara itu selama ini terperangkap dalam jeriji kesabaran yang semakin sempit. Pengakuannya mengejutkan ramai. Peminat terkejut, keluarga terdiam, media terpaku. Jamal tidak meminta simpati. Dia hanya mahu didengari untuk sekali ini saja sebagai lelaki yang selama ini disangka kuat, tapi hakikatnya telah lama rapuh. Di pagi yang dingin, Jamal bangun lebih awal dari biasa. Bukan karena dia tidak cukup tidur, tetapi karena tidur pun sudah lama menjadi musuh yang asing. Sejak bertahun lamanya, rutinnya setiap pagi tetap sama menyusun cawan sendiri di dapur, menyeduh kopi dengan tangan gemetar, lalu duduk di meja makan yang sepi, walaupun rumah itu penuh dengan nyawa. Di sisi kanan meja, tempat istrinya selalu duduk, hanya tinggal kesan cawan yang sudah berdebu. Sudah berminggu-minggu mereka tidak bersarapan bersama. Saya rindu dia bercakap dengan saya, walau hanya tanya saya mahu teh atau kopi, katanya, mengangkat cawan putih yang sudah retak di bibirnya. Tapi sekarang, kehadiran saya seperti tiada kesan. Butiran kecil yang membunuh perlahan-lahan. Di dalam bilik tidur mereka, di mana dulu pernah menjadi tempat perbualan panjang dan ketawa senja, kini hanya tinggal dua sisi katil yang asing antara satu sama lain. Selimut berlipat rapi hanya di sebelah kanan belah istrinya. Sisi Jamal, kusut dan penuh dengan bantal peluk, yang dijadikan teman bicara bisu. Pada satu malam Jamal pulang lewat selepas rekaman studio. Dia membawa pulang 2 bungkus nasi lemak kegemaran istrinya, berharap walau tidak dijamah, sekurang-kurangnya dihargai. Tetapi sebaik dia pulang, lampu ruang tamu sudah dipadam, dan bungkusan itu keesokan harinya diletakkan semula di depan pintu biliknya masih utuh, masih beruap. Namun pada Jamal, itu bukan sekadar makanan tak disentuh. Itu adalah isyarat. Isyarat bahwa dia sudah tidak dialu-alukan. Magdalena, cahaya dalam gelita. Ironinya, bayi kecil bernama Magdalena Yamani menjadi satu-satunya pelita dalam kegelapan yang menyelubungi hatinya. Setiap kali Jamal mengangkat bayi itu, dia terasa seperti memeluk harapannya yang terakhir. Dia tak boleh berkata apa-apa, tapi dia dengar. Dia tengok mata saya, dan tak lari. Itu cukup buat saya rasa masih hidup. Kadang-kadang Jamal menyanyi kecil untuk anak perempuannya di subuh hari. Suaranya bergetar, bukan karena usia, tetapi karena emosi yang dibendung terlalu lama. Lagu-lagu itu bukan lagi untuk para peminat di stadium, tetapi untuk sepasang mata kecil yang belum kenal dunia dan mungkin tidak akan tahu, ayahnya seorang legenda yang hatinya telah dilupakan dalam rumah sendiri. Anak-anak lain, jarak yang makin melebar. Anak-anak lelaki Jamal yang lain semakin membesar. Mereka bijak, sopan, dan petah berkata-kata. Tapi anehnya, setiap kali mereka berbual, perbualan itu terasa seperti dengan seorang guru, bukan seorang ayah. Saya boleh nasihatkan mereka, tapi saya tak tahu hati mereka dengar saya ketidak. Izzati lebih berpengaruh sekarang, dan itu saya akui dengan berat hati. Ada satu malam, salah seorang anaknya berkata, "Ayah, jangan terlalu emosi. Mama buat yang terbaik." Kata-kata itu seperti anak panah yang menembus terus ke dada. Bukan karena ia salah, tetapi karena ia menandakan Jamal bukan lagi rujukan utama. Dia sekadar figur di dinding dikenali, dihormati, tapi tidak didekati. Masa lalu yang dibungkus rapi. Jamal bukan tidak pernah mencoba. Dia telah menulis surat panjang kepada istrinya, berharap luahan tinta mampu menembus tembok diam. Tetapi surat itu tidak pernah berbalas. Dia menyusun makan malam istimewa, dengan lilin dan bunga segar, tetapi hanya dia yang duduk di meja. Setiap kali dia coba berbicara tentang rasa hatinya, Izzati memintas dengan satu wajah tenang. "Saya penat." Dan seperti biasa, dia akur, seolah-olah penat istri lebih penting daripada penderitaan jiwanya. Pentas terakhir. Saat dunia mendengar. Pada satu malam, Jamal dijemput menjadi tetamu dalam sebuah rancangan televisyen. Tajuknya ringan tentang kerjaya, seni, inspirasi. Tetapi saat host bertanya tentang kehidupannya sekarang, Jamal senyum,
lama, lalu diam. Kamera merakam dengan sempurna setiap kedipan mata yang coba menahan air mata. "Saya, oke," katanya. Tapi penonton tahu dia tidak. Dan itulah kali pertama suara Jamal yang sebenar bergema, bukan dalam bentuk lagu, tapi dalam bentuk kebenaran. Kadang-kadang saya berharap saya boleh undur masa. Bukan untuk tukar siapa saya kawini, tapi untuk beritahu diri sendiri jangan diam terlalu lama. Realiti yang terlalu nyata. Selepas siaran itu, banyak yang berubah. Orang mula berbicara. Peminat menghantar ribuan message. Ada yang simpati. Ada yang terkejut, tapi yang paling menyentuh hati adalah surat tulisan tangan seorang wanita tua dari Melaka. "Jamal, saya membesar dengan suara abang. Dan hari ini, saya menangis karena suara abang akhirnya berkata tentang derita sebenar. Jangan berhenti bernyanyi. Tapi tolong, jangan berhenti bercakap juga." Dan kini, hidup Jamal tidak lagi sama. Dia masih di rumah itu. Masih menyanyi, masih menjadi ayah. Tetapi kali ini, dia tidak lagi berpura-pura. Setiap langkahnya bukan lagi demi mengekalkan ilusi kebahagiaan, tetapi demi mencari kembali dirinya yang telah hilang sekian lama di balik nama besar. Karena kadang-kadang, walau kita disayangi dunia, kita tetap boleh kesepian di rumah sendiri. Dan mungkin, itulah ironi paling kejam dalam hidup seorang legenda bernama Jamal Abdillah. Sejak pengakuannya yang mengejutkan itu, ramai yang menyangka segala-galanya akan berubah, bahwa Jamal Abdillah akhirnya akan diberi ruang untuk bernapas, untuk bersuara, dan mungkin untuk bahagia. Tapi anehnya, semakin banyak yang tahu, semakin sunyi dunia dalamannya. Ada sesuatu yang masih belum terungkai. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rumah tangga yang retakia adalah rahasia. Rahasia yang masih belum terucap. Dan mungkin tidak akan pernah. Perubahan yang tidak terlihat. Di mata umum, Jamal tetap tersenyum dalam setiap gambar. Tetap mendakap anak kecilnya dengan penuh kasih. Tetap mengangkat tangan pada peminat dengan elegan penuh karisma. Tetapi di sebalik itu, ada kelainan kecil yang hanya diperhatikan oleh mereka yang benar-benar dekat. Langkahnya kini lebih perlahan. Pandangannya sering kosong apabila tidak ditatap kamera, dan suara nyanyiannya walaupun masih merdu kadang bergetar, seperti menyimpan beban yang tak terluah. Seorang kru produksi pernah menceritakan, "Abang Jamal macam biasa je, tapi lepas habis rakaman, dia duduk lama sangat dalam bilik rehat, tak keluar, tak cakap, cuma pandang meja kosong. Kami pun tak berani ganggu." Warkah tanpa nama. Beberapa minggu selepas temu bual di TV, Jamal mula menerima warkah-warkah pelik. Bukan dari peminat, bukan dari media, tetapi warkah bertulis tangan tanpa nama pengirim, tanpa alamat balasan. Cuma coretan ringkas. "Dia tahu lebih dari apa yang kau fikir. Jangan percaya," senyumannya. Senyuman itu telah membunuh lebih dari satu jiwa. Bayi itu bukan satu-satunya rahasia yang disimpan dalam rumahmu. Jamal membaca berulang-ulang, namun tiada siapa yang dia berani tanyakan. Dia tak pasti apakah ini ancaman, amaran, atau hanya gurauan kejam dari seseorang yang ingin menumpang perhatian. Tapi nalurinya berkata lain. Ada kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Dan selama ini, dia sendiri mungkin tidak benar-benar tahu siapa yang tidur di sebelahnya setiap malam. Isyarat dari mata Magdalena, satu malam, ketika semua anak sudah lena, Jamal duduk di buayan kecil Magdalena. Lampu dimalapkan, hanya nyalaan lembut dari lampu lantai menari di dinding. Magdalena tidak menangis, dia hanya merenung ayahnya. Lama, terlalu lama, untuk seorang bayi. Pandangan itu tidak seperti pandangan kanak-kanak biasa. Ada sesuatu yang diam dalam mata anak kecil itu seperti dia tahu sesuatu, seperti dia ingin memberitahu sesuatu. Jamal tersenyum kelat dan berbisik, "Kau simpan rahasia mama juga ke, sayang?" Dan saat itu, Magdalena tersenyum. Tapi bukan senyuman manja bayi. Ia hampir menyerupai senyuman yang dikenali. Senyuman yang sering dilemparkan ibunya tenang, penuh rahasia, dan menakutkan dalam diam. Suara di belakang pintu.
Pada malam keempat selepas menerima warkah ketiga, Jamal terdengar bunyi bisikan dari bilik bacaan. Rumah mereka besar, terlalu banyak sudut yang terbiar sunyi. Izzati ketika itu sedang tidur bersama anak-anak. Jamal menapak perlahan ke bilik bacaan. Pintu separuh terbuka. Dan di sebalik bayang buku-buku tinggi, terdengar suara halus perempuan, bukan istrinya. Bukan suara yang dikenalinya. Dia mendekat, tetapi suara itu terhenti sebaik dia hampir menyentuh tombol pintu. Bilik itu gelap, tidak berlampu. Dia menyalakan lampu, dan bilik kosong. Cuma bau wangi yang asing masih melekat di udara, bau yang tidak pernah dipakai istrinya. Malam itu, Jamal tidak tidur. Album yang tidak pernah dirakam. Satu lagi, keanehan mula muncul. Sebuah album musik yang telah disiapkan hampir 2 tahun lepas. Dan sepatutnya dilancarkan tahun ini, tiba-tiba dihentikan tanpa penjelasan. Label rakaman hanya menyatakan masalah dalaman, dan Jamal tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam album itu ada satu lagu yang dia tulis ketika Izzati sedang hamil anak kelima. Judul lagu itu, Rahasia di Matamu. Lagu itu tidak pernah dinyanyikan secara langsung, tidak pernah dikongsikan kepada sesiapa, kecuali penerbit asalnya. Tapi kini, melodi lagu itu muncul dalam satu iklan kosmetik dengan versi piano instrumental, dan suara perempuan yang membisik bait-bait puisi yang seakan mengenal setiap sudut hatinya. Bagaimana lagu itu boleh keluar? Siapa yang membocorkannya? Dan mengapa suara perempuan itu kedengaran seperti Izzati? Rumah yang penuh bayangan. Kian hari, Jamal mula takut pulang ke rumah. Bukan karena dia benci, tetapi karena rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat untuk berlindung. Ia lebih menyerupai panggung-panggung yang dipenuhi pelakon, yang terlalu mahir menyembunyikan wajah sebenar mereka. Izzati masih bersikap seperti biasa. Lemah lembut, tenang, memegang Magdalena dengan keibuan yang sempurna. Tapi semakin dia sempurna, semakin Jamal merasa ngeri. Tidak ada manusia yang setabah itu, yang sebegitu tenang, sedangkan rumah tangga mereka sedang perlahan-lahan retak dari dalam. Dan yang lebih aneh, dia tidak pernah sekalipun menyebut tentang warkah-warkah itu. Seolah-olah dia tahu, seolah-olah dia yang mengaturnya. Penutup yang belum tiba, ada malam-malam di mana Jamal terfikir untuk pergi, meninggalkan segalanya, membawa Magdalena dan hidup dalam diam di tempat yang tidak dikenali. Tapi dia tahu, tidak semudah itu. Karena setiap langkahnya kini seperti diawasi. Setiap kata-katanya seakan ditapis. Dan setiap mimpi tidak lagi miliknya sendiri. Dia menulis di jurnal kecil yang disembunyikan dalam bilik musik, "Saya tidak tahu bila semuanya mula menjadi begini. Tapi saya tahu, saya bukan lagi tuan rumah dalam hidup saya sendiri. Ada sesuatu dalam rumah ini. Dan saya rasa, saya bukan orang pertama yang menyadarinya." Jurnal itu hanya dibaca oleh satu orang lain selepasnya, dan orang itu bukan istrinya. Dan kisah ini masih berjalan, masih tertulis, masih bernafas, karena kadangkala rahasia bukan untuk disingkap tetapi untuk dijaga, hingga ia memilih sendiri waktunya untuk menghancurkan segala yang menyelubunginya. Malam itu hujan turun tanpa ampun. Bukan gerimis romantis seperti dalam film cinta. Ini hujan yang membasahi segalanya dengan berat, dengan marah, seolah-olah langit sendiri sedang menjerit. Jamal berdiri di jendela kaca panjang bilik musiknya, memerhati setiap titisan hujan memukul permukaan kaca, seperti isyarat yang ingin dipatahkan, seperti dirinya. Di belakangnya, alat musik bersusun rapi, semua sunyi. Bahkan piano kayu gelap di sudut bilik yang dulunya menjadi tempat lahirnya puluhan lagu cinta dan kerinduan hari ini seakan berdebu, mati. Di atasnya, terbuka helaian kertas nota dengan beberapa bait lagu tak selesai, dan bila bayangmu tak lagi di sisi, aku masih terdengar bisik suara sepi, adakah aku pernah kau cinta sungguh? Lagu itu tak pernah siap, sama seperti hatinya, bayang-bayang yang semakin nyata. Sejak warkah-warkah misteri itu muncul, sesuatu berubah di dalam rumah itu.
bukan pada perabot atau cat dinding, tapi pada suasananya lebih berat, lebih padat, dan kadangkala dingin seperti tempat yang tidak pernah disucikan oleh doa. Anak-anak kecil pun menjadi lebih diam. Mereka tidak bertanya, tidak bermain sebanyak dulu. Kadang, salah seorang daripada mereka hanya akan menatap ke satu sudut rumah dengan pandangan kosong. Bila Jamal bertanya, anaknya menjawab, "Ada perempuan tua di situ." Tapi mama kata, "Jangan cerita pada ayah." Perempuan tua? Jamal pernah menolak kepercayaan kepada hal-hal gaib. Tapi kini, bukan soalnya percaya atau tidak. Soalnya ialah, mengapa anak kecil berkata begitu dengan yakin, dan lebih penting mengapa istrinya tahu dan menutupinya. Lukisan di bilik tetamu. Satu petang, semasa mengemas ruang bawah yang jarang digunakan, Jamal menemui sesuatu. Sebuah lukisan lama yang ditutup dengan kain putih dan disandarkan ke belakang almari tinggi. Ia bukan lukisan yang dia pernah lihat, walaupun dia pemilik rumah itu. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita muda berkebaya, duduk bersimpuh, dengan sepasang mata yang seolah-olah mengikut gerak siapa saja yang memandang, dan di ujung kiri bawah, tertulis nama Zaya Hirudin, 1931. Zaya Hirudin, nama keluarga istrinya. Dia tidak sempat berpikir panjang, karena ketika itu, suara istrinya memanggil dari dapur tegas, pendek, tiada nada lembut. "Jangan sentuh itu, Bang." Jamal menoleh ke arah tangga. Izati berdiri di atas, memandang lurus kepadanya. Wajahnya tiada marah, tiada senyum. Tapi sorot matanya, seperti dia sudah tahu apa yang Jamal akan tanya. Seperti dia telah menunggu detik itu terlalu lama. Lukisan itu bukan untuk dipamer. Ia hanya untuk diingati, katanya perlahan sebelum berlalu pergi. Tiada penjelasan lanjut, dan Jamal tidak bertanya lagi. Mimpi yang berulang. Dalam tidur-tidur yang gelisah, Jamal mula bermimpi tentang rumah yang sama rumahnya, tetapi dalam versi yang jauh lebih tua. Langitnya kelabu, pintu-pintunya kayu berat, dan tangganya seakan-akan menuju ke tempat yang tiada penghujung. Dalam mimpi itu, dia mendengar suara perempuan bersenandung, lagu yang tidak dikenal dalam bahasa yang asing. Lembut, menyeramkan, dan perlahan-lahan meresap ke dalam telinga hingga dia terjaga dengan peluh sejuk dan perasaan kosong. Dan anehnya, setiap kali dia bangun, Magdalena akan menangis tanpa sebab. Matanya merah, tangannya menolak-nolak udara, seperti sedang menepis sesuatu yang tidak terlihat. Pada malam kelima, Jamal memeluknya erat sambil berkata, "Ayah tak tahu siapa mereka. Tapi ayah janji akan lindungi kamu." Magdalena tidak menangis lagi selepas itu. Tapi dia juga tidak tersenyum. Rekaman yang tidak pernah dihantar. Jamal mula merakam dirinya sendiri. Bukan untuk musik, tapi untuk dokumentasi. Monolog panjang, pengakuan, luahan. Dalam satu rakaman, dia berkata, "Kalau sesuatu terjadi pada saya, tolong cari kotak hitam di bawah piano. Jangan percaya segala yang kamu lihat. Jangan percaya saya pun jika saya bukan saya." Rakaman itu tidak pernah dikongsi. Ia hanya disimpan dalam cakera keras kecil yang disorok di belakang buku autobiografinya yang belum diterbitkan. Hari terakhir, dipentas. Beberapa bulan selepas semuanya, Jamal mengadakan satu persembahan kecil di sebuah dewan tertutup. Tiada publisiti besar-besaran. Hanya jemputan terpilih. Dia menyanyi hanya 6 lagu. Tiada kata-kata panjang. Tiada air mata. Tapi lagu terakhir sebuah lagu baru. Belum pernah diterbitkan membuat seluruh dewan sunyi. "Jika aku tak kembali, bukan kerana tak mahu, tapi kerana dunia ini bukan lagi tempat aku pulang." Selepas konser itu, Jamal pulang seperti biasa. Tapi sejak itu, dia tidak muncul di mana-mana lagi. Tiada siaran, tiada rakaman baru, tiada temu bual. Rumahnya tetap berdiri, sunyi. Izati masih ada, seperti biasa, membawa anak-anak keluar sesekali. Tapi tiada yang tahu di mana Jamal. Ada yang kata dia berehat. Ada yang kata dia pergi umrah. Ada yang kata
Dia tidak pernah keluar dari rumah itu lagi. Akhir yang tidak pernah diberi. Sampai hari ini, tiada penjelasan. Tiada kenyataan rasmi. Hanya bisikan tentang lelaki yang hilang dalam rumahnya sendiri. Tentang perempuan dengan senyum sempurna yang tidak pernah berkedip. Tentang anak kecil yang matanya terlalu sunyi untuk usianya. Tentang lukisan yang tidak pernah digantung dan lagu yang tidak pernah disiarkan. Dan tentang sebuah cinta yang mungkin tidak pernah benar-benar wujud.